mendengar itu belum tentu melihat. Begitu juga sebaliknya, melihat juga belum tentu mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Herisanto. Pada kesempatan kali ini saya tak lupa selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu setia untuk bersama-sama mengawal kasus Subang ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan sehingga kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini segera cepat terungkap. Teman-teman semuanya, terkadang kita saat ini banyak sekali yang dipikirkan setelah kita mendengar beberapa informasi yang tentunya dari berbagai macam media, baik media nasional maupun youtuber yang memang menyuarakan kasus Subang ini. Teman-teman semuanya, saya mempunyai keyakinan nih, pada dasarnya teman-teman semuanya melihat perkembangan, menonton berbagai macam channel itu, melihat perkembangan kasus yang terjadi Subang ini, ingin tahu perkembangannya sudah seperti apa dan bagaimana ya. Walaupun memang beberapa hari yang lalu kita mendengar perkembangannya yang disampaikan oleh Kompolnas tersebut, dan kita juga percaya. Kenapa? Karena memang Kompolnas ini juga merupakan sebuah lembaga yang memang memiliki fungsi pengawasan kinerja kepolisian, dan oleh karena itu kita sangat percaya mengenai perkembangan kasus yang disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas tersebut, karena mungkin tentunya juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan berbagai macam yang memang terlibat dalam pengungkapan kasus yang terjadi di Subang ini. Oke teman-teman semuanya, di video sebelumnya saya menyampaikan sebuah video yang tentunya mungkin sudah disimak oleh teman-teman semuanya, terutama yang ada kaitannya dengan saksi. Kenapa? Karena memang kita tahu ya bahwa kasus atau yang dikenal dengan kasus Subang ini memiliki banyak sekali saksi, tetapi sampai saat ini dari banyaknya saksi belum ada keterangan yang signifikan, tentunya yang sesuai dengan harapan kita untuk bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini menjadi terang benderang. Oke teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan ini dari nama akunnya My Channel ya, bertanya pengertian saksi dalam pasal 1 butir 26 KUHP adalah orang yang mendapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dialami sendiri. Nah, yang ingin ditanyakan oleh My Channel ini kepada saya yang pertama adalah, satu, apakah jawaban pengertian saksi orang yang dalam memberikan keterangan kepada penyidik yang ia dengar sendiri? Karena kalau yang ia lihat sendiri pasti sudah jelas pemahamannya. Nah, keterangan kepada penyidik yang ia dengar sendiri. Nah, di sini kita bahas dulu terkait mendengar, melihat, dan dialami sendiri. Nah, pengertian dari mendengar, mungkin dalam hal ini pihak kepolisian meminta keterangan daripada saksi yang pernah dimintai keterangan di dalam kasus Subang ini, tentunya berdasar kepada saksi yang memang sudah, yang ia dengar. Jadi informasi yang disampaikan kepada pihak penyidik itu tentunya yang ia dengar, dan yang ia lihat, dan ia alami sendiri. Lalu terkait persoalan yang ia dengar sendiri, karena teman-teman semuanya ya, saksi yang selama ini sering dipanggil oleh pihak kepolisian juga mendengar itu belum tentu melihat. Begitu juga sebaliknya, melihat juga belum tentu mendengar. Nah, terkait yang dialami sendiri, tentunya yang dialami atau yang didengar, yang dilihatnya itu dialami oleh sendiri. Kira-kira pemikirannya seperti itu. Nah, lalu kenapa sekarang dari banyaknya saksi yang terjadi di Subang ini juga kasus ini belum terungkap?
Nah, nanti saya juga akan mencoba dijelaskan di dalam hal ini, karena ini masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari masih My Channel, dan karena memang ini ada kaitannya dengan barusan apa yang kita bahas ya, mengenai kenapa banyaknya saksi ini dalam kasus Subang tidak membuat kasus di Subang ini cepat terungkap. Ini pertanyaan yang kedua. Menurut Kang Heri, apakah semua saksi-saksi ini di dalam kasus Subang ini sudah ada yang masuk arti saksi pada pasal 1/26 KUHP tersebut di atas? Nah, di sini saya juga sudah mencoba untuk membuat rangkuman jawaban ya terkait hal ini, karena memang harus dikaitkan dengan sebuah peraturan yang dijadikan pijakan atau dasar bagi kita semua. Jadi apa yang saya ingin sampaikan bukan aja hanya menurut pemikiran saya, tetapi juga mengacu kepada aturan yang dimiliki oleh negara kita, baik undang-undang, KUHP maupun KUHP tentunya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan jelaskan kembali, karena memang video yang kemarin kita masih membahas terkait saksi. Di sini kita sudah dijelaskan ya, bahwa yang dimaksud oleh My Channel di sini, mungkin ini ada pertanyaannya, pengertian saksi dalam pasal 1/26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh oleh seorang atau lebih tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi dalam suatu pengadilan akan menjadi alat bukti yang sah. Nah, ini sebetulnya memang yang pernah kemarin kita bahas juga sebenarnya di dalam pasal 184 yang menegaskan bahwa termasuk menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana apabila dilihat dari urutannya. Keterangan saksi menempati posisi paling pertama. Jadi keterangan saksi ini menempati posisi paling pertama. Jadi sebetulnya bersyukur ya kita, alhamdulillah nih dalam kasus Subang ini saksi ini paling banyak sekali. Sedangkan di sini dijelaskan di dalam KUHP di sini bahwa keterangan dari saksi ini mendapatkan posisi yang paling pertama ya di sini. Kebenaran material. Di sini jelaskan kebenaran material yang hendak dicari dalam perkara pidana telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama, yaitu keterangan saksi yang mendengar, melihat, mengalami peristiwa tersebut secara langsung bagaimana dijabarkan di dalam keterangan tadi. Melihat atau mengalami secara langsung suatu peristiwa tersebut, akan tetapi ada kaitannya. Jadi di sini dijelaskan, apabila tidak mendengar, tidak melihat secara langsung, juga bila ada kaitannya dengan peristiwa tersebut juga dapat didengar sebagai saksi. Nah, keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti yang sah apabila disampaikan di depan persidangan sebagaimana seperti yang tertulis di dalam pasal 185 KUHP. Meskipun keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah dalam suatu pengadilan, tapi hal ini tidak semerta membuat keterangan saksi saja dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatannya yang didakwakan kepadanya. Keterangan seorang saksi juga harus juga didukung oleh alat bukti yang lain, misalnya keterangan terdakwa dan keterangan adanya alat bukti pendukung ini. Maka hakim pengadilan pun akan menyesuaikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tersebut dengan bukti pendukung yang ada. Nah, jadi mungkin kalau di dalam kasus Subang karena belum ada terdakwa ya, karena memang terdakwa kita bahas kemarin bahwa terdakwa itu manakala pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini dan dinyatakan P21 atau berkas lengkap masuk pengadilan dan melakukan sidang
perkara terhadap kasus yang terjadi di Subang ini, maka tersangka tersebut bisa dikatakan menjadi seorang terdakwa. Nah, tetapi dalam hal ini sekali lagi saya ingin menjelaskan lebih detail ya, bahwa menurut pertanyaan yang kedua, apakah Heri semua saksi kasus Subang ini sudah ada yang masuk dalam saksi pasal 1/26 KUHP tersebut di atas? Menurut saya memang sudah masuk semuanya. Karena itu tadi alasannya adalah kalaupun tidak mendengar, kalaupun tidak melihat, kalaupun tidak mengalami sendiri, tetapi apabila saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan tentunya ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas, maka bisa dijadikan keterangannya juga bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai saksi di dalam kasus ini. Mungkin itulah yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, terutama kepada My Channel. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan video saya ini juga memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya, karena kita perlu digarisbawahi lagi bahwa terkait keterangan yang diberikan oleh saksi itu benar ataupun salah, itu semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Karena sampai saat ini pun pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait hal itu guna untuk kepentingan penyidikan ataupun mungkin strategi, saya tidak tahu, karena itu sebetulnya ranah pihak kepolisian. Kita doakan saja mudah-mudahan pihak kepolisian dimudahkan dalam penguapan kasus yang terjadi dengan dikenal kasus Subang ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa inna ilaihi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.